Assalamualaikum. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ini, yaitu mengenai pembelajaran materi bab 3 ya, masih berlanjut bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam Al-Quran. Baik, sebelum memulai pelajaran untuk materi pertemuan kedua ini, Bapak akan mengabsen dulu ya. Semuanya hadir? Masih kalau hadir berarti tidak perlu di absen kembali ya. Di materi yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, marilah kita siapkan dulu ya untuk pertemuan kedua ini dengan dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa. Mulai KM-nya. Sikap menghadap ke depan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Penerapan untuk sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama Bapak sudah menjelaskan ya tentang bagaimana salat dan zikir dalam kehidupan itu ya. Untuk sekarang akan diulas kembali hanya sedikit saja ya pengulangan untuk memperkuat pertemuan yang pertama. Di pertemuan kedua ini yaitu salat dan zikir itu bagaimana ya. Salat dan zikir, salat itu ada tata caranya ya. Tata caranya itu diawali dengan niat dulu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, Al-Fatihah, surah pendek, kemudian membaca bacaan ruku, membaca bacaan sujud, kemudian membaca tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud akhir dan salam. Ya, itu tata cara dari salat. Kemudian sedangkan zikir itu sendiri, zikir itu adalah mengingat Allah ya. Dengan berdoa mengingat Allah, yaitu dengan cara zikir kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan istighfar, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir ya. Sudah tahu semuanya, Bapak sudah jelaskan di pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, Bapak akan memberikan tugas ya pada kalian. Tolong kalian apresiasikan mengenai bagaimana menghadirkan sholat dan zikir itu, persepsinya kalian ya. Nanti dibacakan di depan ya. Paham semuanya? Paham. Bagikan tugasnya ini bisa ya. Silakan diisi.
Ya. Ya, selesai. Silakan bacakan hasil dari. Tapi sebelum persepsi kalian dimulai, Bapak bagikan dulu bukunya ini supaya kalian bisa memahaminya apa yang akan kalian sampaikan nanti di depan teman-teman kalian. Ya, silakan untuk yang sudah membuat persepsinya mengenai bagaimana sholat dan zikir itu dalam hidup. Silakan dibacakan di depan. Coba lihat. Sudah? Kalau yang sudah, silakan dibacakan di depan. Tepuk tangan untuk Delia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya dalam salat terdapat bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Manusia yang salat akan merasakan kesabaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar salat disertai dengan hati yang khusyuk. Adapun cara berzikir, zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur, zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal, menanti perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Miriam ya, tentang sholat. Bagaimana sholat itu? Sholat itu adalah untuk selain mencegah perbuatan munkar ya, juga sholat itu adalah bentuk amalan ya yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian zikir itu adalah sebuah amalan yang diucapkan dengan lisan ya, dilakukan dengan diingat oleh hati ya, itu zikir. Kemudian dari zikir itu secara syariatnya pengucapan istighfar, takbir, tahmid, tahlil dan tasbih ya. Itu yang disampaikan oleh saudara Delia ya. Kasih aplaus untuk saudara Delia. Dari saudara Fakhrul silakan dibacakan hasil persepsinya mengenai sholat dan zikir dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat membimbing manusia untuk ingat kepadanya. Dalam salat terdapat bacaan tahmid dan takbir. Manusia yang salat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar salat disertai dengan hati yang khusyuk. Orang yang lalai dalam melaksanakan salat dan dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat diperhatikan oleh surat Al-Mu'minun Ya. maka celakalah orang itu yang salat, orang-orang yang lalai terhadap salatnya, berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
biarpun dalam keadaan sholat tapi hatinya lalai kepada Allah atau tidak khusyuk dalam menjalankan sholatnya, maka orang tersebut tidak bisa menjaga sholatnya, akan senantiasa oleh Allah itu tidak diperhitungkan sholatnya itu ya. Bahwasanya sholat yang baik itu adalah sholat yang dilaksanakan secara khusyuk ya. Adapun zikir tadi menurut Pak adalah senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dari mengucap dengan tasbih, takbir dan tahlil tahmid saja, tetapi kita mengucapkannya di dalam hati. Jadi setiap waktu ingat kepada Allah. Ya, kasih plus. Untuk selanjutnya dari yang sudah disampaikan persepsi dari kalian masing-masing, teman-temannya sudah mendengar bahwasanya sholat itu seperti itu ya. Kemudian Bapak ingin tahu sejauh mana ya kalian bisa mengetahui tentang sholat dan zikir dalam kehidupan dan bisa membuat kalian dipraktekkan dalam kehidupan nyata, apalagi sekarang kan berhubungan dengan teknologi ya, di abad 21 ini belajarnya dengan menggunakan HP. Bapak ingin tahu sejauh mana penggunaan HP kalian untuk membuat supaya belajar ini lebih aktif dan efektif dari kalian. Coba kalian buat di HP. HP ada semuanya bawa HP? Nah, di HP kalian lihat dan kalian cari di IG masing-masing tentang quote. Tahu quote ya? Membuat kata-kata yang bijak tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan. Ada yang sudah beres? Belum. Silakan. Jangan trivial aja ya yang lainnya. Coba yang lainnya baca. Ya. Sudah? Dah. Silakan di depan dibacakan di depan teman Anda tentang kata-kata quote ya di dalam HP ya, penggunaan gadget ya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah zikir setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dan menutupnya dengan membaca la ilaha illallah la syarika lahu walahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Malik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Saudari Keisa ya. Keisa ya. Yang menyatakan dalam quote-nya itu dari hadis Ibnu Malik tentang bagaimana tadi mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir ya, bahwasanya setiap kita berzikirnya dengan mengucapkan itu, mengingat kepada Allah dan terus berzikir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Meskipun dosa-dosanya berlipat ya, meskipun dosanya setinggi gunung, kalau kita bertasbih kepada Allah, maka Allah pun akan senantiasa menyebut kita dan akan senantiasa diampuni semua dosa-dosa kita. Itu ya. Kasih Allah sedikit. Ya, silakan ke depan. Bacakan apa yang kamu temukan di dalam. Barangkali. Coba. Yang lainnya.
Coba bacakan. Miriam mungkin ke depan. Mungkin ini hanya 2 orang saja. Coba dibacakan di depan tentang kata-kata quote yang terdapat di dalam masing-masing HP Anda, ya, di Instagram atau Facebook. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu lelah berdoalah, jika doamu belum terkabul istighfar. Astagfirullah innahu kana ghafaru. Baca 70 kali sore ini dan 113 kali malam hari. Maka doamu cepat terkabul dan rezekimu dilancarkan. Ya, itu ya. Tepuk tangan. Membacakan quote-nya mengenai bacaan tasbih. Jika kamu membaca apa? Takbir, istighfar, ya, berulang-ulang atau beberapa kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Maka dari sanalah kita bisa belajar dan bisa merenung, ya, bertafakur bahwasannya berzikir itu kan penting supaya kita itu lebih dekat kepada Allah, ya. Jadi cuma jangan sama sholat saja, tapi dekatnya dengan zikir juga harus kita kerjakan. Itu ya. Mungkin dari pertemuan kedua ini Bapak hanya memberikan sebuah proyek tentang demonstrasi dari menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, ya. Dari kalian sudah cukup, ya, mengapersepsikan apa yang materi Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan untuk pertemuan kedua ini hanya proyek yang Bapak hadirkan untuk kalian supaya kalian itu lebih mengerti dan bisa menggunakan IT atau teknologi berupa gadget ini bukan hanya untuk dipakai yang macam-macam HP, tapi HP ini digunakan untuk membuat quote, ya, membuat Instagram, ya, untuk kebaikan, ya. Jadi beramal itu bukan hanya dari itu saja, tapi beramal baik itu dari HP juga bisa kita gunakan untuk perbuatan amal soleh, asalkan bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Itu ya, mungkin dari Bapak